mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah ini dan kita akan memulainya dengan panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ibadah Minggu Biasa yang ke-23 dengan tema khotbah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Dalam sebuah ibadah kita sedang menjalin ikatan persekutuan dengan Allah. Kita memuji, menyembah dan memuliakan Dia dengan sukacita. Namun tidak hanya ketika dalam gedung gereja saja kita merasakan sukacita, tetapi juga ketika mengalami perjumpaan dengan setiap pribadi harus mengalami persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah yang kita jalani. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita akan nyanyikan bait yang pertama, muliakanlah Allah Bapa, muliakan putranya dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita landaskan pada pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 1 sampai 2 menyatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibadah kita adalah sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan, maka harus kita lakukan dari hati yang menyembah Dia, yang menjadi sumber segala berkat bagi kehidupan kita sekalian. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama dan kedua, berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah dan benar dan
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih Allah tidak terhingga kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Dengan kasih dan kebaikan Allah yang tidak terhingga itu, apakah kita selalu menanggapi segala kebaikan Allah? Puji Tuhan, haleluya. Jika setiap waktu kita sudah bisa menanggapi segala kebaikan Allah itu, karena memang haruslah demikian. Namun dari segala tindakan kita yang sudah kita lakukan untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, pastinya belumlah kita lakukan dengan sempurna. Kita disadari atau tidak, kita masih sering mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan Tuhan dan sesama kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyediakan waktu untuk hening sejenak. Kita mengakui dosa di hadapan Dia secara pribadi sehingga kita boleh dilayakkan dalam ibadah pada hari ini sehingga kita akan diberkati. Saya memberikan waktu pada Bapak Ibu untuk hening sejenak, kita bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan. Demikian Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kepada Engkau dosa dan salah kami yang sudah kami lakukan sepanjang waktu sampai hari ini. Kami mohon pengampunan dari Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan untuk menyanggupi akan hidup baru setelah kita mengaku dosa di hadapan Dia dengan menyatakan bahwa disalib mukul sujud miskin, buta dan lemah, dari Kidung Jemaat nomor 361 bait yang pertama sebagai pengakuan dosa kita. Percaya padamu, anak domba Golgota, disalibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang kita terima dari surat Ibrani pasal 9, ayatnya yang ke-14 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan kidung kita menanggapi firman Tuhan dari KJ 54, bait yang pertama. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan Alkitab yang mulia diambil seterus.
Mari bersama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi ini. Di hari Sabat pemberian-Mu kami boleh bersama-sama menguduskan. Bahkan bersama-sama kami boleh beribadah. Kami telah mengawali dengan memuji, menyembah Tuhan, mengakui kelemahan kami di hadapan Tuhan. Dan anugerah Allah dinyatakan, janji Tuhan tentang pengampunan dosa pun dinyatakan kepada kami. Terima kasih untuk pagi ini kami mendengarkan bagian firman Tuhan, yang boleh berbicara kepada kami. Dan Roh Kudus akan topang kami dan seluruh warga jemaat mengalami kuasa Allah dan bahkan dituntun oleh kebenaran firman Allah. Kamu akan bacakan bagian firman Tuhan dan bahkan menguraikannya. Roh Kudus pimpin hamba-Mu untuk menyatakan seluruh persiapan yang sudah dilakukan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus mohon berkat pernyataan. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersama membaca bagian Injil. Harusnya terbaca dari 4 bagian, yaitu dari kitab yang memang sudah bersama-sama kita siapkan leksenari. Kitab Keluaran pasal 12 ayat pertama sampai 14 dan Mazmur 149 ayat 1 sampai 9 dan kemudian Roma 13 8 sampai 9. Dan kita akan baca bagian Injilnya saja. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila seorang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. 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 Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali datang untuk ibadah pada saat ini. Adakah yang baru pertama kali? Ada? Kalau ada silakan berdiri, kita akan berkenalan. Ada ya? Dari mana, Mbak? Ya, selamat datang. Namanya siapa ya? Ya. Ya, namanya Brinda ya. Jadi sama dengan anak saya yang tadi berbaju putih. Ya, terima kasih, selamat datang dan selamat berbakti. Adakah lagi yang di atas? Sudah semua ya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama dalam karya pelayanan. Dan tentu saja kita bersyukur juga kalau masih diberikan kesehatan, kekuatan. Ya, saudara-saudara, saya baru tahu hari Kamis apa ya. Kalau ternyata saudara melayani, sekeluarga ini melayani, karena yang jadwal organis adalah tim atau komisi ibadah. Jadi ternyata sekeluarga melayani, kayak persiapan bersama, ya kemudian melakukan juga sesuatu yang benar-benar kami persiapkan. Dan kemudian saya belajar bahwa sesuatu hal yang bisa kita kerjakan bersama tentu ada banyak
kekurangan ya, bahkan juga seringkali dalam persiapan ya, persiapan apapun yang kita kerjakan ternyata butuh sebuah kesabaran. Ya, kesabaran. Saya belajar Desta bersabar betul untuk melatih adiknya bagaimana bisa melakukan pelayanan. Saya belajar bersabar bagaimana juga ada banyak persiapan yang saya harus juga memberikan satu waktu ruang bagi jemaat yang datang. Kemarin saya harus ke Pangalusan dulu ya, mungkin ada waktu 4 jam ya untuk persiapan karena kalau di sini kelihatannya agak sebentar ya, terus ada yang butuh waktu dan kemudian saya akan 4 jam saya berdoa dan bahkan menyalin semua ya khotbah dengan bahasa Indonesia bahkan ke dalam bahasa Jawa. Saudara, mari kita lihat tentang tema kita yaitu persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang bagaimana menasihati seseorang. Nah, saudara, kalau kita lihat di berbagai tempat, di sekitar kita, ada saja orang yang seringkali berbuat salah. Nah, kita bisa saja juga mendiamkan orang itu yang berbuat salah. Karena kita kesal, ya karena kita mungkin juga benci, karena kita mungkin juga, ya katakanlah, mau biarkan aja, kesalahan itu dirasakan sendiri. Atau kita bisa juga memarahi orang itu karena kita memang sudah melihat bolak-balik melakukan dosa yang sama. Atau karena juga kita punya kasih sehingga kita mau menegur orang itu. Ya, lalu saudara, kita menegur orang itu kita berharap dia bisa berubah. Dia bisa benar-benar dibawa kepada kebenaran dan bahkan menjadi orang yang bukan sekedar baik, tapi orang yang mengenal Allah dan takut akan Allah. Nah, saudara, firman mengatakan kalau orang berbuat dosa atau salah itu tegur 4 mata. Kalau begitunya, kalau enggak tambahkan yang menjadi tambahkan 2 orang lagi. Kalau enggak ke jemaat, kalau enggak tidak mau juga. Ya. Pandang dia orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian bahkan disamakan dengan pemungut cukai. Nah, saudara, sepertinya habis GKJ pernah membuat satu liturgi, yaitu liturgi pengucilan. Nah, 2005 liturgi itu sudah dihapus, sudah tidak ada. Bahkan di pratelan pun sudah tidak ada liturgi pengucilan. Pengucilan itu begini, ya, bahwa orang yang bersalah kalau sudah tidak menasihati nanti akan diberitakan gereja-gereja sekitar Klasis atau Purwokerto ini dan bahwa ini sedang berbuat ini, nggak boleh diterima atau bahkan nggak boleh ikut perjamuan kudus. Seringkali pengucilan itu satu hal di mana seolah orang itu nggak bisa berubah. Nah, saudara, waktu kita juga melihat ada beberapa motivasi atau tujuan seorang ketika itu menegur saudaranya yang jatuh ke dalam dosa. Nah, menegur belum tentu karena dia mengasihi. Ada kalanya orang yang menegur itu karena benci. Aja maning-maning. Ya, jangan lagi-lagi. Ada kalanya ia menegur karena dia sakit hati dengan orang itu. Ada kalanya orang juga mendiamkan ya karena dia masa bodoh dengan semua yang terjadi. Silakan urusi sendiri. Dan seringkali juga di dalam rumah kita, ya, bahkan di keluarga kita. Ada kalanya seorang itu suami marah dengan istrinya. Bukan karena ingin merubah sikap istrinya, tapi karena benci. Demikian juga mungkin ada seorang istri yang benci dengan suaminya. Dan marah, tapi bukan karena ingin merubah sikap, ya, tapi karena dia benci dengan perbuatannya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus, mari kita belajar. Jika saudara dan saya marah dengan dilandasi benci, itu tidak akan pernah juga merubah. Bahkan juga katakanlah membuat orang itu punya sesuatu yang baru dalam dirinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang paling harus kita cermati, siapa orang yang paling dekat dengan kita? Ya, tidak lain adalah suami, istri, dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Dan orang-orang sekitar kita, di tempat kerja kita, orang-orang yang paling dekat. Nah, saudara, kalau kita melihat bacaan kita hari ini dari Matius pasal 18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Kita akan belajar 3
tindakan dalam memberi teguran yang harus dilandasi dengan semangat kasih. Apabila ada di antara saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, menegur. Saudara, saya bertanya kepada saudara sekalian, menegur seseorang itu gampang atau susah, Bapak Ibu? Gampang ya, Bapak Ibu ya? Gampang atau susah? Jujur saja. Gampang, Bapak Ibu? Gampang. Tapi sebenarnya apa? Susah. Karena apa? Kita mikir juga, nanti kalau ditegur pasti apa? Dia marah, ya, jengkel, ya. Nanti saya dibenci oleh dia. Lah lebih baik usah. Saudara sekalian, mari kita belajar. Mungkin kita pernah punya a priori atau punya satu mikiran, ya. Lah orang ini mau katakan begitulah, ya, nggak usah lah, jurnabain lah, biarkan saja. Saudara, kalau kita lihat yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah yang demikian. Yang pertama, kalau kita menegur dengan teguran yang penuh dengan kasih itu, memang dikatakan tadi 4 mata. Wis cukuplah kalau kamu sampai di sini, berhentilah. Ya. Yesus pernah menegur 4 mata dengan seorang yang berbuat katakan asusila. Ya, siapa yang melempari kamu dengan batu? Enggak ada. Mulai sekarang kamu jangan berbuat dosa lagi. Artinya saudara, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan apa? Satu hal yang mengajar bahwa kesalahan seorang itu dapat diperbaiki. Itu yang pertama. Tuhan Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Saudara, dengan kata mendapatkan kembali, itu satu hal di mana orang akan sangat berbahagia kalau ada seorang berdosa itu datang kepada Allah. Bahkan berhenti dari kelemahannya itu. Nah, kita harus mempunyai semangat kasih ketika ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Kita harus juga yakin kesalahan seorang itu masih dapat diperbaiki. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Amin. Wah, kok kurang keras. Jangan punya semangat. Pasti ya, sesuatu yang kita lihat orang lain, yang kita mungkin secara negatif, jangan dulu deh. Nah, saudara, kita lihat juga. Jangan sampai kita hanya melihat kesalahan seorang, seolah tidak ada yang benar pada orang lain, dan bahkan mengutuk, menghukum, dan lain sebagainya. Bukan sebagai orang dikatakan, bahkan sebagai katakanlah orang percaya, kita harus juga bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang tertentu. Mungkin dengan jatuhnya dalam dosa, dia akan perbaiki secara baik, bahkan juga menyadari ini salah, saya tidak akan melakukan lagi. Jangan langsung mungkin katakanlah dituduh dengan bahkan berbagai macam hal. Asal ada kasih, asal ada pengampunan, asal ada usaha dari kita untuk menolong dan memberi juga kepercayaan. Dan bahkan memberi juga kita akan mendapatkan mereka kembali. Nah, tugas kita jangan memposisikan diri lebih benar. Jangan misalkan kita lebih baik. Itu seringkali menjadi tangkuhan dosa yang bisa juga kelihatannya satu yang sedang kita lakukan enggak sadar. Saudara boleh lihat kondisi suami, ya ini bagi suami ya, yang dalam keadaan mungkin kata salah. Lalu istrinya datang pada saya, bahkan biasanya gini. Pertengkaran suami istri itu biasa melakukan gini. Pak Pendeta, ini suami saya yang salah. Ya. Kemudian saudara berkata, istri saya yang salah. Nah, biasanya begitu. Betul, saudara. Tapi jangan sampai ada kata sampai di sini. Jangan, saudara. Mungkin juga seorang anak juga, ini orang tua saya yang salah. Nah, saudara, lalu kemudian dinasihati bahkan ditegur salahnya sebagai seorang anak. Saudara, jangan sampai kalau kita ditegur oleh orang tua, kita lari, kemudian kita menghindari teguran itu. Sama juga seorang suami istri, kalau ditegur jangan sampai ya merasa diri lebih. Karena masing-masing kita punya apa? Kesalahan. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, bukan seberapa besar yang bisa kita percaya untuk mengampuni, namun seberapa mau kita untuk mengampuni. Mari kita juga kita belajar bersama. Meski kita sudah juga menegur mungkin berulang-ulang,
Tapi masihkah kita juga memiliki kasih? Katakan, apakah masih ada usaha dari kita untuk menolong dan bahkan memberi kesempatan pada orang yang berbuat salah? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau sudah tidak ada kasih bahkan juga pengampunan lagi, tidak ada usaha untuk juga menolong dan bahkan berani lagi untuk memberi kesempatan, saudara terkasih dalam Kristus, ini suatu yang fatal. Bahkan sangat fatal. Maka saya akan mengatakan, bahkan beritahu kepada saudara sekalian, masalahnya sekecil apapun, bahkan masalah sekecil apapun, itu akan menghancurkan segala-galanya, hal-hal yang baik. Bahkan masalahnya juga sekarang kita bukan sebesar apa yang bisa kita kerjakan, namun ada satu titik untuk bagaimana memperbaiki orang lain, menegur orang lain, bahkan dengan hati yang penuh kasih, ini yang paling penting. Saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang, mari kita buka bersama saudara, Injil Lukas pasal 5, ayatnya yang ke-32, ayat yang sangat terkenal sekali. Tuhan Yesus tentu saja melihat begitu banyak kelemahan atau dosa umatnya atau manusia. Mari kita baca bareng-bareng. Lukas pasal 5 ayat 32, 1, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka apa? Bertobat. Saudara terkasih dalam Kristus, ini hal yang terungkap dari hati Yesus yang terdalam. Tentu dia melihat banyak pelanggaran-pelanggaran dari hidup orang-orang yang dia lihat atau umat manusia. Makanya datang bukan untuk mencari atau memanggil orang benar. Kalau orang benar sudah pasti di dalam kebenaran. Tapi orang berdosa, supaya apa? Mereka bertobat. Tujuan utama mulia luar biasa ini. Nah, bila kesalahan seorang dapat diperbaiki, berarti apa, saudara? Kesalahan kita sendiri, kita yang menjadi benar, bisa diperbaiki. Karena kita pun tidak pernah luput dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian bila kita juga katakanlah bersalah, bahkan melakukan pelanggaran atau dosa di hadapan Tuhan, jangan sampai kita merasa bahwa saya sudah melakukan bahkan mengakui di hadapan Tuhan, bahkan lalu kemudian kita mau melihat orang yang bersalah, kemudian kita melakukan lebih dari saudara apa yang kita sudah lakukan. Mungkin kita menjadi orang yang paling bersalah. Saya katakan, mari kita melihat bahwa ada orang mungkin mengatakan, ya jangan sampai kita pernah mengatakan, bahkan bilang, saya nih orangnya memang sudah begini. Ya mau depan lagi. Lalu kita mengatakan, memang karakter orang itu sudah begitu, nggak bisa diubah. Kalau kita punya satu, a priori bahkan katakanlah, menuduh orang dengan cara seperti itu, kita tidak akan menggunakan kuasa Allah sama sekali. Kita hanya menggunakan kuasa kita sendiri. Soalnya kita bisa, enggak bisa, saudara. Saudara, kita melihat sejarah seorang Sakyus. Ya. Sakyus orang yang mungkin sudah dipandang orang yang sangat-sangat apa? Berdosa di lingkungannya. Kepala pungut cukai. Namun waktu Yesus mengatakan, Sakyus segera turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Pasti ada banyak orang berkata, wadah, Yesus sebagai Mesias masih akan menumpang di rumah orang berdosa. Saudara terkasih dalam Kristus, selama ini mungkin Sakyus ingin berbuat benar, ingin bertobat, bahkan ingin selesai dari dosanya. Tapi saudara, waktu Sakyus dituduh terus, bahkan ditembakkan, sudah dipandang, memang orangnya begitu kok. Enggak usah diurusi lah. Saudara, waktu Yesus ngurusi Sakyus, turun dari pohon ini, aku akan menumpang di rumahmu. Nah, waktu ada pertobatan, waktu ada selesai masalah, dan waktu seorang itu benar-benar berhenti, saudara, kita melihat, yang dipandang Yesus bukan perbuatan masa lalu, tapi ini perbuatan waktu dia mengatakan. Dia pernah mengatakan, Tuhan sekiranya ada orang yang pernah aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Pertobat luar biasa. Sudah lama mungkin saya ingin bertobatnya karena lingkungan tidak mendukung. Nah saudara, kalau kita sewaktu Yesus bilang, turun, aku ingin menumpang di rumahmu. Ada 4 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah bahwa pernyataan kasih dari Yesus sendiri itu ditangkap oleh seorang Sakyus. Yang kedua,
Yang kedua adalah bahwa pernyataan pengampunan yang langsung direspon oleh seorang Sakyus. Yang ketiga, bahwa bentuk usaha dari Tuhan Yesus untuk merubahnya dengan ia menumpang di rumah. Hidup berdampingan dengan seorang Sakyus yang sudah dianggap dia berdosa. Yang keempat, bahwa bukti bahwa Yesus itu memberi kesempatan bagi seorang Sakyus untuk berbalik dari hidup dalam dosa dan mengarahkan hidup yaitu ke dalam kebenaran. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memposisikan diri sebagai seorang yang dapat membimbing orang yang jatuh ke dalam dosa, bahkan dan menyadarkan orang itu, sehingga orang itu menjadi orang yang menjadi anak Allah. Ayat 18 dari bacaan kita mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, apa artinya ayat ini? Ada banyak penafsiran. Saya ngambil dari salah satu tafsiran dari jilid 3 ya. Dari tafsiran yang ditetapkan oleh juga patut saya belajar di Satya Wacana. Kemudian ternyata itu luar biasa. Artinya bahwa Yesus sedang berbicara tentang apa? Tentang menasihati. Kemudian Yesus berbicara mengenai surga, artinya bahwa orang yang dapat membimbing orang lain, sehingga melepaskan segala ikatan, maka namanya akan tercatat di surga, tercatat bersama-sama. Jadi waktu kita menjadi anak Allah, nama kita tercatat di surga. Waktu kita menjadi orang berdosa, orang yang sedang dalam jatuh, pandang sebagai orang berdosa, tidak layak di hadapan Allah. Maka waktu kita bawa dia, mendapatkan kembali menjadi anak Allah dan anak kerjaan Allah. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita cermati dan bahkan perhatikan betapa mulianya bila kita juga menegur seorang dengan kasih. Betapa mulianya bila kita juga memberi kesempatan kepada seorang yang telah hidup dalam kesalahan, jatuh lalu kembali kepada Allah. Kita mendapatkannya kembali. Saudara-saudara, dengan juga nasihati, kita juga akan menjadi pembimbing, bahkan dengan penuh kasih tentunya, seperti yang Kristus lakukan. Lalu kita akan juga membuat arti bahwa kitalah juga mendapatkan mahkota dari Allah. Dan kita boleh menjadi orang yang layak disebut anak Allah. Yang terakhir, saudara, selaku orang percaya, kita harus punya semangat menerima orang yang jatuh dalam dosa, melalui teguran yang penuh kasih, sebagaimana Kristus melakukan. Nah, saudara, di Afrika itu ada salah satu suku, saya nggak sempat ngeprint ya untuk gambarnya. Namanya suku Bambemba. Suku Bambemba ini kalau ada orang yang salah, jatuh dalam dosa, itu tidak langsung dihakimi, tapi malah orang itu dirangkul. Orang-orang setempat merangkul dia, bahkan meluk dia. Dan satu persatu dia akan mengatakan apa? Jadi dulu bapakmu orang baik, dulu ibumu orang baik. Waktu anak saya kejepit bahkan juga terjebak dalam api, bapakmu juga yang melepaskan sehingga anakku juga bisa selamat sampai sekarang. Waktu kami kekurangan air, kekeringan, bapakmu juga keluargamu yang membantu kami mengirim air. Lalu setelah itu, dia mengucapkan hal yang baik, dia akan tepuk punggungnya. Saat orang yang salah ini, ditepuk punggungnya. Dengan mengatakan, sebenarnya kamu orang baik, dan kamu bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Sambil satu-satu, lalu nanti tinggal sendirian. Dan kemudian teman-temannya mendoakan dari jauh. Bayangkan, saudara-saudara, ini bukan dari budaya Kristen, tapi budaya suku Bambemba di Afrika. Dia akan tepuk punggungnya mengatakan, kamu sebenarnya orang baik. Dan kamu bisa berubah untuk lebih baik. Itu artinya apa? Orang berdosa bisa mereka diri ketika didampingi. Yesus bicara tentang pendampingan luar biasa.
Nah, ayat 19 bilang, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaanmu itu akan diberikan oleh Bapakku yang di surga. Seringkali saudara-saudara, kita enggak sepakat, kita kurang sepakat. Banyak gereja yang mungkin melakukan banyak tindakan, bahkan termasuk kita, yang kurang sepakat. Bahwa firman Allah mengatakan dengan hal yang jelas tentang pengampunan, banyak yang tidak sepakat. Sehingga pengukuhannya pun berbeda-beda. GKJ sudah merubah banyak hal terkait dengan pengampunan. Ketika masalah itu selesai di situ, kemudian sudah selesai, bahkan juga yang bersangkutan bahkan datang, itu berarti sudah selesai. Dan tidak harus dibawa kepada orang lain. Kemudian kita belajar juga, kita bisa sepakat dengan juga pasangan kita, ya, suami istri kita. Karena kita masih, mungkin kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, suami istri, saudara kita nggak pernah sepakat. Maka betapa sering doa kita juga tidak dijawab, bahkan belum dijawab, karena kita belum sepakat. Sepakat untuk mengampuni, sepakat menerima pasangan kita apa adanya. Saudara, kita belajar dari rumah dulu. Terima pasangan, bahkan mengampuni suami, istri, anak-anak, orang-orang kita cinta yang paling dekat. Ini kita harus benar lakukan. Sepanjang kita akan boleh sepakat dengan apa yang kita benar-benar kita lakukan dari depan. Firman Allah mengatakan dengan benar, kasih Allah dibuktikan dengan orang yang paling dekat. Jangan bicara tentang kasih kemana-mana sementara mungkin di keluarga sendiri sedang dalam tidak beres. Saudara, kita bisa sepakat dengan pasangan atau suami kita, karena kita juga masih tentunya banyak perkara PR yang terlalu banyak. Hari ini kita juga, saya mau katakan, terima orang lain, orang yang saudara cintai, dan bahkan yang mungkin dalam pandangan saudara itu sangat banyak kekurangannya. Tolak dan bahkan juga buang segala kekurangan, tetapi terimalah dia dengan kasih dan pengampunan yang dilandasi yaitu kasih Kristus. Di balik kekurangan dan bahkan kesalahan pasangan kita, ada kekuatan. Hal-hal baik yang pernah saudara rayakan bersama. Jadi jangan sampai ada hal yang baik, sudah pernah kita rayakan bersama, lalu datang satu hal yang kecil saja, keburukan. Habislah hal yang baik. Sekali lagi Bapak, memberikan nasihat atau teguran pada orang lain. Yang kita kasih, kita cintai. Itu hal yang menjadi panggilan kita bersama. Gereja kita akan menjadi gereja yang juga dipakai Tuhan bahkan jadi berkat. Bagi hormat dengan kemuliaan nama Tuhan ketika setiap pribadi. Baik diketahui tidak, mari kita belajar. Menegur orang lain dengan kasih. Maka saudara kita belajar juga di bagian lain juga. Terakhir saya mengatakan demikian, bahwa Allah bahwa yang menjadikan sumber segala kasih karunia. Bahkan sumber segala berkat dan pengampunan itu sudah sungguh-sungguh dilakukan dalam Kristus. Saya percaya bahwa berkat-berkat Allah itu akan mengalir dalam hidup saudara dan saya, dan karunia-karunia dari surga dan juga akan dicurahkan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang mau menerima orang berdosa dengan semangat kasih seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita sekalian melalui dia mati di Golgota, dan dia benar-benar mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang benar atau memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya bertobat. Selamat untuk menjalani firman Allah di tingkat mungkin kesulitan yang Bapak sedang rasakan dan sedang berjuang di situ. Dan selamat untuk mengandalkan Tuhan. Dan selamat untuk benar-benar merayakan kasih dan pengampunan dari Allah. Sehingga kita boleh mengalami sukacita dan sejahtera yang Allah kerjakan melalui apa yang kita lakukan di setiap kesempatan. Amin. Mari kita bersama hening sejenak. Mari kita naikkan salawat kita di depan Allah. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman Allah yang mengajar kami betapa kami sebenarnya sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu,
bahkan juga ibadah yang kami lakukan setiap waktu secara pribadi bersama-sama seperti ini. Bila buahnya adalah buah yang dimana kami akan membuat persekutuan itu menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Yaitu pertama dibangun dari keluarga. Kemudian bangun juga bersama di tengah-tengah kami, punya komunitas di tempat kami bekerja. Biarlah Tuhan bantu kami menegur seseorang. Menegur dengan penuh kasih. Bahwa watak seorang apapun kesalahan seorang bisa diperbaiki. Bahkan semangat untuk juga memberikan pendampingan itu. Satu kebahagiaan bagi seseorang ketika boleh mendapatkannya kembali. Demikian juga semangat mengasihi, bahkan juga landasan kasih untuk juga orang yang dalam dosa. Adalah semangat bagaimana Kristus telah melakukannya untuk kami sekalian. Terima kasih berkati warga jemaat Tuhan dan berkarya. Mereka menjumpai berbagai macam juga watak seseorang. Berikan mereka juga hikmat untuk melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Dan ajar kami juga warga Tuhan setiap waktu untuk bagaimana firman Tuhan itu diterapkan. Dan bahkan sebagai ibadah yang sejati. Berdoa untuk karya mereka di tengah-tengah dunia ini. Berkati dalam pekerjaan apapun yang sudah mereka lakukan, akan berkati setiap langkah hidup mereka. Jagai mereka semua dengan darah kuasa Tuhan. Dari virus corona yang juga masih berbakti kota kami ini. Berkati Purwokerto supaya bebas dari virus corona. Dengan juga protokol kesehatan dari masing-masing warga masyarakat dengan penuh kepatuhan. Tolong supaya bangsa Indonesia juga bebaskan kami Tuhan dari malapetaka yang sedang kami juga alami. Para medis, khususnya dokter, perawat, bidan, bahkan juga petugas rumah sakit berbagai bidang Tuhan. Bahkan menyertai, memberkati mereka. Bahkan sekolah-sekolah keperawatan, bahkan kedokteran. Berkati mereka juga para dokter dan bahkan calon dokter, agar mereka pun juga dilindungi dari berbagai macam virus. Hari ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Bila Tuhan yang akan campur tangan, memberkati kami akan berkarya di sepanjang minggu yang Tuhan anugerahkan. Tuhan pimpin berkati kami. Anak-anak kami yang masih sekolah daring dari tingkat TK, SD sampai perguruan tinggi. Memberkati mereka agar mereka belajar yang sungguh-sungguh. Yang sedang skripsi Tuhan berkati agar mereka boleh juga tekun, bahkan juga dosen-dosen mudah ditemui. Dan mereka boleh juga lulus dengan baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Bahkan menolong, memberkati, dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan ketika kita masuk dalam rumah ibadah sebagai ucapan syukur kita. Mari kita dasari persembahan ini dengan kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikian kita akan pujikan KJ 302, bait yang pertama dan kedua, ubri persembahan.
silakan untuk berdiri, kita akan persembahkan dalam doa. Allah Bapa sumber segala berkat bagi kehidupan kami, dan saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh beribadah, dan kami telah mengumpulkan persembahan yang semuanya itu adalah berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kami. Tuhan, sucikan persembahan ini ya Tuhan, agar dapat kami gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Sebentar kami hendak menutup ibadah ini Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dan kami serahkan doa kami Tuhan. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan pujikan sebagai hitung pengutusan dari KJ 249, bait yang pertama dan ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, taat Tuhan berpesan, demak menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersama-sama terima berkatan ini. Kiranya Allah Bapa di surga, yang kasih setianya abadi menjadi tumbuhan harapanmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan, menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu, menjadi dasar perubahan hidupmu, kini dan selama-lamanya. Amin. Bila
Nanti jadi ya.